Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya hormati segenap ibu-ibu Jala Senastri AL Cilacap nggih, mohon maaf keceletot nggih, dan segenap jamaah Mushola Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah dan selalu senantiasa sehat, berbahagia dunia akhirat. Amin. Sholawat dan salam kita sanjungkan ke hadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sore hari ini bertemu lagi ya Bu ya. Bosen apa sebel Bu? Oh seneng. Alhamdulillah. Bener nih Bu. Jangan-jangan cuma di depan doang tapi di belakang sebel. Sebel itu apa Bu? Oh iya. Alhamdulillah. Semoga berkah. Allahumma amin. Iya. Karena baru ketemu lagi aku mau bertanya Bu. Bu, sehat? Pikirannya sehat? Hatinya juga sehat? Tes lu ya Bu. Tes ya. Suka marah enggak Bu? Bingung ya kan. Baru aja ditanya katanya pikirannya sehat, hatinya. Tapi ketika ditanya marah apa enggak, suka marah apa enggak? Suka. Satu hari marah berapa kali Ibu? Nggak dihitung jadi, iya kan? Bangun tidur marah kena apa? Karena ternyata kakinya nggak taunya sakit kan gitu ya. Karena udah tua asam urat. Siapa Bu yang begitu Bu? Bu? Ingin umur panjang Bu? Bu? Benar. Tes lagi ya Bu ya. Kalau orang yang ingin umur panjang, logikanya itu harus mau sering pusing, ya kan? Sering sakit, sering sedih, sering menderita pokoknya. Bu, kenapa sih orang sering sedih, sering susah, kok suka umur? Bu, ayo. Gimana? Bener ingin suka umur panjang, pengen umur panjang. Tapi kalau umur panjang resikonya begitu Bu. Kalau nggak pusing ya sakit, ya nggak. Kalau nggak sakit ya nang siapa? Sampean gak lucu banget sih. Allah Robbi. Sakitnya sama tetangga. Sakitnya sama tetangga. Sama bojo. Teganya ya Bu ya. Dia tega banget ya Bu. Kita sudah menyerahkan seluruh jiwa raga lahir batin ya Bu ya. Sampai Masya Allah, yang orang lain tidak tahu saja suami kita tahu kita semua. Nggih napa nggih? Tapi kenapa dia tega menyakiti kita Bu? Oh, yang salah siapa? Yang salah siapa Bu? Bu? Suami. Yang salah suami. Besok kalau saya ngisi pengajian di kaum suami ya, di bapak-bapak nanti saya tanya yang salah. Bikin pusing aja. Bikin pusing ya Bu ya? Iya toh? Nah, mari biar nggak pusing saya kasih beberapa hal yang terkait dengan kita sebagai umat Islam.
Jadi umat Islam tuh enak, Bu. Bu. Enjoy. Tadi enak, terus enjoy, terus encok. Ini ngencok, eco. Oh ya, eco ya. Itu kenapa? Masya Allah. Sesuai janji Allah, Bu, ya, di dalam Al-Qur'an. Janjinya gimana? Al-Qur'an itu dikatakan sebagai petunjukan gitu ya. Huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasanya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk petunjuk semua manusia. Semua manusia loh, Bu. Bukan umat muslim toh. Makanya di negara Jepang, di negara yang lainnya juga, mereka tidak Islam, bukan Islam, tetapi tetap memakai ajaran Islam. Ya kan, Bu? Ya. Contohnya apa? Di dalam Islam banyak sekali di sana diterangkan, ya, diterangkan bahwa Al-Qur'an itu di samping bernama Al-Qur'an, bernama Al-Huda tadi ya sebagai petunjuk, juga bernama bacaan, juga bernama Asy-Syifa, artinya adalah obat. Nah, maka kemudian di Jepang, di Amerika yang bukan muslim sekarang juga memakai terapi Al-Qur'an, ya Bu ya. Karena sudah yakin, ternyata betul ketika orang yang sedang stroke ataupun sakit, ketika dilantunkan ayat Al-Qur'an di dekatnya, itu makin lama sarafnya bereaksi dengan baik, bereaksi menjadi cepat sembuh. Jenengan yang muslimah sok terapi Al-Qur'an boten? Sing bener. Hah? Sehari semalam baca Al-Qur'an berapa kali, Bu? Orang tahu babar blas jere. Oh, 2 kali. 2 kali tok. Habis maghrib sama habis subuh. Oh, ketahuan tuh. Bu siapa ya? Lupa. Bu Samsudin apa? Bu Jono tuh. Baca Al-Qur'an sehari semalam cuma 2, habis subuh sama habis. Nanti nyesel. Kalau udah tak kasih tahu nyesel. Kalau saya minimal 5 kali, alhamdulillah, Bu. Kecuali kalau lagi mens. Oh iya ya. Asem gitu ya. Iya toh. Di dalam sholat itu kebanyakan kita membaca Al-Qur'an. Artinya yang kita baca lebih banyak bacaan Al-Qur'an. Nggih napa nggih? Ketika Allahu Akbar kita baca, kalau yang kabiro itu kabiro, walhamdulillahi katsiro itu dan seterusnya, itu juga ayat Al-Qur'an. Itu baru doa iftitahnya. Ya. Kalau Allahumma ba'id baini juga ada di dalam Al-Qur'an tapi tidak selengkap itu bacaannya, ya. Artinya buntutnya ayatnya, ya. Terus kemudian Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah apa, Bu? Membaca surat yang lain. Berarti kita sehari semalam sudah membaca Al-Qur'an minimal 5 kali. Cuma beda, Bu. Kalau Ibu baca Al-Fatihah ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Terus mikirnya apa, Bu? Aku tuh suka heran. Aku suka heran sama ibu-ibu ya. Waktu nggak lagi sholat, nyari bros kemana-mana nggak ketemu, ya kan? Begitu baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Itu bros kan kemarin di tas yang biru ya. Aku kemarin pakai baju biru, pakainya tas biru, Bu. Tapi wong kerudungnya hitam, jadi brosnya juga agak-agak hitam biru. Kan di sana, kenapa tadi aku nyari di sana, Bu? Wong lagi baca Al-Qur'an, lagi sholat malah mikirnya bros. Tapi kalau lagi nyari bros malah nggak ketemu. Iya Pak ya. Itu makanya sholat terus, Bu, biar sakti, ya kan? Kan namanya sakti itu ya.
Kenapa? Ketika sholat langsung ketemu. Tapi ya jangan buat langganan. Nanti nyari apa-apa nggak ketemu, aku sholat dulu lah. Allahu Akbar gitu. Biar ketemu. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau masih niatnya begitu. Udah ya Bu ya. Udah. Berarti di sini kita mau masuk pada bagaimana kita menghadapi hidup ya, supaya tetap istiqomah selalu di jalan Allah. Allahumma amin. Ya. Karena yang pertama kita sudah yakin bahwa Al-Quran adalah merupakan petunjuk bagi manusia, apalagi bagi umat Islam. Ya, yakin itu kan ayat Al-Qurannya ya Bu ya? Ya. Terus selanjutnya di dalam Al-Quran dikatakan Bu, bahwa manusia kita semua termasuk yang di dalamnya adalah terutama adalah umat Islam. Itu bagaimana caranya supaya tetap istiqomah, dan nantinya tentu saja istiqomahnya itu untuk meraih ridhonya Allah, supaya kita selamat, bahagia, sejahtera dunia akhirat ya. Nah, yang pertama Bu, boleh dicatat. Kalau zaman now nggak bawa buku, bawanya HP, dicatat di HP ya Bu ya, di catatan. Nanti di save, nge-save-nya di mana? Nge-save-nya di IG ya Bu ya, nggak apa-apa ya kan? Pakai IG, pakai FB ya kan? Pakai yang lainnya, tapi niatnya Bismillah lillahi ta'ala untuk kebaikan. Betul apa betul? Iya, nggak apa-apa. Jangan IG, TikTokan, malah joget-joget aneh ya. Apa-apa dikeluarin di TikTok ya. Nggak ada yang tahu iki ya. Biasanya kudu ngege terus nanggane kemarin lu ya Bu ya. Temanku itu di grup ya, buka kayak gitu. Bagus sih omongannya, bahwa ibu-ibu ini jangan suka begini. Tapi wong diketok kena ya. Saya perempuan weruh wedi, Bu. Apalagi laki-laki. Lah itu yang nggak boleh. Tapi kalau untuk menyimpan, untuk nge-save yang baik-baik monggo ya. Yang nomor satu adalah kita harus senantiasa mengambil hikmah segala hal yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Apa Bu? Mengambil hikmah. Dasarnya mana? Dasarnya juga di dalam Al-Quran. Di sini surat Al-Baqarah ayat 269 ya. Nanti kalau ibu-ibu yang di rumah buka Al-Quran, nanti dibuka saja ayat 269, yaitu yang bunyinya begini Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata, ya, Allah itu memberikan hikmah mayyasa kepada siapapun juga yang dikehendaki oleh Allah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 269 dengan tegas, dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa Allah memberikan hikmah kepada siapapun orangnya yang dikehendaki oleh Allah. Dan orang yang mendapatkan hikmah dari Allah itu adalah orang yang betul-betul mendapatkan khairon katsira, kebaikan yang banyak. Bu, hikmah maksudnya di sini apa? Hikmah di sini menurut ahli tafsir Al-Qur'an atau mufasir, artinya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Yang dimaksudkan hikmah terutama adalah Al-Quran dan Al-Hadis atau sunnah. Jadi orang yang bisa memahami Al-Quran, bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya untuk kehidupan dunia akhirat, bermasyarakat, bernegara, berumah tangga dan lain-lain, dan juga sunnah Rasul yaitu hadis Rasul, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan kebaikan yang banyak. Allahumma amin. Nah itu ya Bu ya. Jadi makna hikmah di sini terutama adalah maksudnya Al-Quran dan Al-Hadis dijadikan pedoman hidup. Ibu begitu enggak Bu? Begitu enggak Bu? Saya tak tanya ya. Kalau ibu-ibu
marahan sama suami, terus apa yang dilakukan pertama, Bu? Bu, lagi nggak punya duit, ya, lagi kepengen banget duit. Suaminya punya duit, diem aja, diminta nggak ngasih. Tahu-tahu ibu mau nyuci baju, disakut celananya banyak banget duit. Padahal kemarin sampai pengen nangis nggak punya duit. Marah apa mangkel, Bu? Aduh, banyak banget. Marah, mangkel, senep, jengkel. Oke. Terus habis itu kalau udah marah, mangkel, senep, jengkel, reaksinya terus ngapain, Bu? Hah? Apa? Senyum, Bu. Bu Jono kalau lagi marah senyum katanya. Percaya nggak, Bu? Wong saya yang katanya ustadzah aja kalau marah nggak senyum, Bu. Saya tuh kalau marah tuh jutek, Bu, yang kayak gini. Ditanya ya, Bu, melorok tok, melorok tok, bahasanya wong Jawa, ya. Tapi paling enggak di Al-Quran ditunjukkan lagi caranya gimana kalau marah. Di sana dikatakan ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bil ghaibi, dan seterusnya itu ya, alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra, ya. Artinya orang yang takwa, yang disediakan oleh Allah surganya Allah, yang pertama ahli infak, ya, dalam keadaan lapang maupun sempit. Kalau keadaan lapang biasa ya, Bu. Yang susah tuh lagi sempit loh, lagi nggak duit suruh infak. Mau apa enggak, Bu? Bener. Siapa yang bilang mau tadi? Bener. Alhamdulillah. Mestinya begitu, ya. Oh, kalau orang infak duitnya lagi banyak sih enggak tanya ya, Bu, ya. Semua juga bisa. Lah ini lagi sempit, lagi enggak punya duit, enggak punya apa-apa, kok infak ada apa enggak? Pertanyaannya ada apa enggak? Ada ya, Bu, ya. Siapa? Fatimah binti Rasulullah. Waktu itu hari Kamis atau hari Senin seperti saat ini, ya, Bu, hari Kamis, ketika serumah itu semua berpuasa sunnah, ketika mau berbuka di situ datanglah orang yang meminta-minta yang sudah 3 hari tidak makan. Padahal Fatimah Zahra dan putranya Hasan Husain serta sahabat Ali di situ hanya punya satu makanan, apa namanya, satu wadah makanan, roti ya, Bu, ya. Kalau kita kan nasi ya. Nah, makanya datang, aku nggak minta loh, Bu. Ya, sehabis itu peminta-minta itu minta belum makan 3 hari, langsung, Bu, dikasihkan tanpa tanya pada anak-anaknya. Putra-putranya Hasan Husain yang waktu itu masih kecil bingung. Setelah dimakan sama pengemis itu diberikan pulang, terus Hasan Husain tanya, Bunda, kok Bunda begitu? Kan kita puasa seharian dan belum berbuka. Kenapa kita punya makanan cuma 1 piring untuk sekeluarga kok diberikan pengemis itu? Kata Fatimah Zahra, kita baru tidak makan hari ini. Pengemis itu sudah 3 hari. Gak apa-apa, Nak. Bu, ada yang begitu di antara kita? Ada, Bu? Bu, ngaeng. Cara wong Jawane adoh tur ngaeng ya gitu lah, ya. Enggak tahu ngaeng ya. Nah, itu.
Jadi dalam keadaan lapang maupun sempit sebaiknya infak, termasuk sedekah. Nah, dicontohkan oleh Fatimatu Zahra. Tapi kalau kita nggak bisa seperti itu, setidak-tidaknya ketika lapang kita bisa kan ya. Nah, kalau sempit kayak gitu Bu, gambarannya makan ya di bis biasanya ya, atau di mana kita punya roti satu lagi makan, di sebelah kita tawari monggo bareng nggih paruan kan gitu ya. Hebat itu ya. Nah, itu adalah tips yang pertama ya, mengambil hikmah ya. Terus yang kedua ini lanjutannya, karena tadi infak kaitannya dengan syukur ya. Yang kedua untuk mengambil hikmah, yaitu ketika kita lapang sebaiknya bersyukur. Di dalam surat Ibrahim ayat 7 di sana dijelaskan ya. Wa itta'adzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam waktu itu dimaklumatkan oleh Allah supaya menjadi orang yang senantiasa bersyukur, karena kalau bersyukur nanti akan ditambah nikmatnya. Tetapi kalau kufur atau kalau tidak mau bersyukur akan diazab. Jenengan kepengin dadi wong sing senantiasa bersyukur napa mboten? Sikit takon, Bu. Itu tadi infak sudah jelas ya. Sekarang saya tak tanya, Bu, jenengan punya suami syukur napa mboten? Buktine syukur apa? Bu? Hah? Melahirkan. Melayani ya. Sekarang saya tanya, Bu, jenengan itu sudah berumah tangga sekian tahun, kira-kira lebih banyak kesuweh apa lebih banyak senenge? Alhamdulillah, Masya. Tapi kira-kira kalau suami panjenengan itu jahat, nakal, naudzubillah summa naudzubillah, apa maning seneng karo wong wedon dia, esi syukur apa ora, Bu? Bu? Esi syukur napa mboten? Angel ya.